Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasindi dari kelas TIP 6D mata kuliah kecerdasan buatan. Di materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari kecerdasan buatan. Nah, AI atau Artificial Intelligence ini merupakan cabang ilmu komputer yang menggunakan kemampuan mesin untuk menyelesaikan tugas serta aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, AI di sini itu mengumpulkan serta mengolah berbagai data yang diterima menjadi informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, adapun sejarah-sejarah AI, yang pertama dari abad 20 istilah AI ini sudah bermunculan dalam penelitian maupun di film yang bergenre fantasi. Nah, adapun kehadiran Atanasov Berry Komputer atau ABC pada tahun 1940 ini menjadi pembangkit semangat dari para ilmuwan untuk melakukan pengembangan dari ide pembuatan elektronik brain, yang mana itu terus berkembang dan menjadi AI yang kita kenal seperti sekarang. Nah, AI ini bermula di tahun 1950 yang mana ditemu oleh seorang ilmuwan matematika yaitu Alan Turing yang berjudul Computing Machine, Machinery and Intelligence, yang mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat untuk melakukan pengembangan AI. Nah, Alan Turing ini menyatakan bahwa jika manusia itu mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi serta tatanan yang tersedia, mengapa mesin itu tidak bisa melakukan hal yang sama? Nah, di sini para ilmuwan lain pun menjadi semakin yakin dan bersemangat untuk menciptakan sebuah mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Di tahun 1956 juga, nama AI ini atau Artificial Intelligence pertama itu tercetus oleh John McCarthy di dalam sebuah program AI yaitu Dartmouth Summer Research Project and Artificial Intelligence atau DSRPAI. Nah, sayangnya proyek ini itu tidak bisa berjalan semulus dengan rencana awalnya dikarenakan adanya kurang komitmen dari para peneliti yang terlibat dalam AI ini. Nah, pengembangannya menjadi cenderung lambat, namun inilah yang memulai peluang AI hingga bisa kita kenal seperti saat ini. Nah, perkembangan pesat AI selama tahun 1960, ini komputer lebih dapat banyak menampung informasi serta dengan mudah kita untuk mengakses informasi serta dengan murah dan mudah. Lalu ada beberapa algoritma machine learning yang mulai dipakai untuk melakukan penyelesaian masalah yang lebih spesifik. Nah, NLP atau Natural Language Processing yang pertama itu bernama Student, yang mana model AI yang dibuat oleh LISP ini mampu menyelesaikan masalah dari aljabar. Nah, Student ini dianggap sebagai milestone sebagai awal mula dari dunia AI NLP. Nah, di tahun 1960-an juga muncul Eliza. Dengan menggunakan NLP, Eliza ini merupakan chatbot yang pertama itu sebelum dikenalnya Siri, Alexa, serta berbagai macam robot lainnya. Nah, pemerintah ini menaruh harapan yang sangat besar dengan adanya Eliza ini, dikarenakan potensinya yang mampu menerjemahkan bahasa dengan sangat baik melalui data processing. Nah, adanya harapan ini meyakinkan pemerintah sehingga pemerintah ini pun berhasil memberi dukungan modal yang besar pada pengembangan AI pada tahun 1960-an. Memasuki 1970 atau 1972, Jepang menciptakan robot pertama yaitu robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta dapat berbicara. Nah,
Di fase AI winter, pemerintah dan korporat yang selama ini mendanai penelitian AI ini merasa 10 tahun terakhir perkembangan peneliti gagal memenuhi janjinya dan menciptakan kemajuan yang signifikan pada AI. Hingga pemerintah dan korporat memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan yang selama ini telah diberikan. Nah, inilah momen dari sejarah AI Winter yang selama ini kurang lebih 2 dekade sejak 1973 hingga 1990. Nah, peneliti juga menemukan kesulitan dalam menciptakan mesin pintar dikarenakan keterbatasan utama itu komputernya yang belum memadai. Karena komputer pada saat itu belum cukup canggih untuk melakukan proses data dalam jumlah masif, serta kinerja komputernya sangat lambat. Nah, komunikasi pun menjadi lebih terhambat dan sulit untuk melakukan pengembangan, yang mana untuk menciptakan satu kombinasi yang diharapkan. Di akhir abad milenium atau 1990, rupanya nasib AI ini cukup baik. Karena banyak milestone yang dicapai AI selama 90-an yang menjadi magnet pemikat pada perusahaan Amerika untuk melakukan investasi. Nah, Jepang juga yakin terhadap pengembangan komputer pintar hingga pesat di tahun 90-an. Nah, di tahun 97, mesin Deep Blue yang dikeluarkan oleh IBM pertama kali mengalahkan pemain catur dunia, yaitu Garry Kasparov yang menjadi berita besar dalam pengembangan AI saat itu. Nah, di tahun sama pula, Windows juga mengimplementasi penggunaan speech recognition software pada Dragon System yang diciptakan. Pada akhir abad milenium 1990, di tahun 1998 AI ini berkontribusi pada anak-anak, yaitu Furby, yang mana robot mainan pertama yang diciptakan dan menarik banyak perhatian orang tua. Dave Hampton dan Caleb Chung berhasil mengimplementasikan AI ini tidak hanya dalam pekerjaan serius, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keluarnya AI robot atau Aibo oleh Sony itu pada tahun 1999, yang mana robot berupa anjing dan mampu berinteraksi dengan dunia luar, baik dengan pemilik, lingkungan sekitar, bahkan jika bertemu dengan Aibo lain. Nah, di abad 21, AI ini semakin siap dihadapkan dengan umum, karena penggunaan AI terus meningkat, serta informasi seputar AI ini sudah cukup melebar. Dengan banyaknya film yang menceritakan tentang AI dan penggunaan orang-orang mengenai AI juga semakin marak. Nah, pengembangan machine learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai ini menjadi salah satu sebab maraknya penggunaan AI. Di tahun 2009, Google juga diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi di tahun 2014. Nah, untuk sekarang ini kita sudah melihat AI ini bukan teknologi impian atau bukan teknologi angan-angan, tapi dia sudah dipakai oleh seluruh aspek kehidupan kita, hampir seluruhnya. Karena ia mampu menyelesaikan banyak tugas. Misalnya nih, Siri yang dirilis Apple sejak 2011 itu menggunakan AI. Belanja di Amazon dengan bantuan Alexa itu juga dengan AI. Nah, robot manusia bernama Sophia, bagaimana kalau bukan dengan AI? Nah, perkembangan AI ini sudah ada sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudah banyak kemajuan dan AI ini semakin pintar serta membantu kehidupan manusia. Banyak jawaban yang lebih akurat yang dapat kita temukan untuk memecahkan suatu permasalahan. AI ini akan terus berkembang. Apakah mungkin nanti AI bisa menciptakan kendaraan yang kita langsung terbang saja selain pesawat? Itu bisa jadi ya. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai perkembangan AI. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.